Ini ada semua ya. Iya. Ada yang mau berangkat. Oke. Gimana kemarin gurunya? Semester 1 UASnya susah nggak? Susah. Susah. Ketemu lagi sama ibu ya, jangan bosan-bosan ketemu ibu ya. Pertemuan semester 2 ini kita akan ketemu selama 1 semester ke depan. Nah, kalian masih ingat nggak materi yang kita pelajari di semester 1 kemarin? Ayo, siapa yang ingat? Oh, nggak ada yang ingat. Oh ya, kemarin kita telah mempelajari banyak materi. Salah satunya adalah materi tentang akuntansi. Nah, kalau kemarin kita mempelajari tentang banyakan hitung-hitungan, di semester ini kita akan mempelajari materi mengenai hafalan ya tentunya ya. Di sini hitung-hitungannya sedikit doang. Salah satunya materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah pertemuan materi mengenai konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Di sini ada yang tahu konsep perdagangan internasional apa itu? Tidak. Ada yang tahu nggak perdagangan internasional itu apa? Oke, sebelumnya Ibu akan bagikan ya ini lembar PowerPoint biar kalian bisa lebih paham karena ini ada proyektor ya, jadi Ibu bagi lembarnya aja. Jadi bisa dilihat pada yang pertama ini ada pengertian perdagangan internasional menurut beberapa ahli, yaitu ada menurut Wala Azov, terus ada menurut Rafiul Islam dan juga menurut Smithers. Yang pertama menurut Wala Azov, perdagangan internasional yaitu sebuah proses tukar menukar yang berdasarkan atas kehendak dari masing-masing negara sukarela. Jadi ini kayak terserah negara gimana maunya mereka mau memproses perdagangan internasional ini sendiri. Kemudian ada menurut Muhammad Rafiul Islam. Di sini Muhammad Rafiul Islam mengatakan bahwa perdagangan internasional ini merupakan suatu hal yang menekankan berkaitan erat antara perdagangan internasional dan juga hubungan keuangan. Jadi di sini hubungan internasional ini berkaitan erat dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian ada menurut Smith-Wolf. Di sini Smith-Wolf mengatakan bahwa perdagangan internasional ini merupakan sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya ini perdata. Jadi di sini aturan-aturan hukum mengatur tentang transaksi-transaksi yang berbeda negara. Oke, Tiara, kamu bisa baca di situ ada faktor perdagangan internasional. Yang pertama apa? Yang pertama, keanekaragaman kondisi produksi. Oke, Tiara, ini bisa dibacakan faktor pendorong perdagangan internasional selanjutnya. Yang selanjutnya ada penghematan biaya produksi atau spesialisasi. Oke. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan selera. Oke. Bahwa itu disebut dengan nilai tukar. Seperti kalian ketahui, nilai tukar antar negara itu apa? Uang apa? Ada yang tahu? Uang yang digunakan untuk sistem tukar-tukar uang, tahu nggak? Antar negara. Uang apa? Yang dari Amerika itu loh. Dolar. Oh iya, betul sekali, dolar. Jadi di sini setiap negara itu melakukan transaksi perdagangan internasional tentunya dengan menggunakan mata uang dolar. Kemudian ada manfaat dari perdagangan internasional. Bisa dilihat ini pertama ada efisiensi, kemudian perluasan konsumsi dan juga produksi, kemudian ada peningkatan produktivitas dan juga sumber penerimaan negara.
Oke, bisa dilihat ya untuk penjelasannya ada di PowerPoint dan lembar kerja yang Ibu sudah bagikan tadi. Kemudian ada teori perdagangan internasional. Di sini teori perdagangan internasional itu ada dua. Yang pertama ada teori keunggulan mutlak dan juga teori keunggulan komparatif. Di sini kalau teori keunggulan mutlak ini dikemukakan oleh Adam Smith, sedangkan untuk komparatif ini diusulkan oleh David Ricardo. Untuk kebijakan perdagangan internasional sendiri juga ada dua. Yang pertama perdagangan bebas dan juga yang kedua ada perdagangan proteksionis. Untuk perdagangan bebas sendiri dapat diartikan yaitu suatu keadaan di mana pertukaran barang atau jasa antar negara berlangsung dengan sedikit ataupun tanpa rintangan. Nah, menurut aliran fiksionalis dan aliran liberal atau aliran klasik, liberalisasi perdagangan dapat memacu kinerja ekspor dan juga pertumbuhan ekonomi. Kemudian untuk kebijakan proteksionis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada tarif atau biaya masuk, terus ada kuota, ada subsidi dan juga ada larangan impor. Nah, ini tarif atau biaya masuk, kalian bisa baca sendiri ya yang Ibu sudah bagikan tadi untuk mempersingkat waktu. Kemudian ada ya. Oke, setelah Ibu Dati menampilkan materi, ada yang tahu rangkuman dari materi ini Ibu nerangin tentang apa aja? Ada yang tahu? Tiara? Rangkuman tentang materi hari ini yaitu perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda. Berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama, pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan atau pemerintah. Faktor pendorong perdagangan internasional adalah ketersediaan sumber daya alam, penghematan biaya produksi atau spesialisasi, dan perbedaan selera. Yang ketiga, terdapat beberapa manfaat perdagangan internasional, diantaranya adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri, memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produksi, dan memperoleh keberuntungan dari spesialisasi serta sebagai sumber devisa negara. Ya, betul sekali Tiara. Boleh beri tepuk tangan untuk Tiara. Oke, karena kalian udah paham semua tentang materi hari ini, sekarang kalian Ibu tugaskan untuk dibuat kelompok. Ya, ini karena jumlahnya 4 orang, masing-masing kelompok 2 orang. Kalian cari tentang masalah perdagangan internasional yang terjadi pada saat pandemi ini. Kalian bisa cari, Ibu kasih waktu 15 menit ya, nanti dicatat di buku masing-masing. Oke, murid-murid udah 15 menit ya, Ibu kasih tugas tadi. Untuk kelompok 1 bisa dibacakan tadi dari kalian cari apa aja. Dari terhambatnya perdagangan internasional akibat pandemi COVID-19, tantangan perdagangan internasional yang dihadapi Indonesia di tengah pandemi ini. Yang pertama, perubahan perilaku konsumen dan pola perdagangan global. Mengingat pandemi ini membuat sikap konsumen lebih selektif, akan keamanan pangan dan higienis menjadi prioritas. Serta pandemi ini membuat sistem perdagangan harus bertransformasi dalam ekosistem digital. Yang kedua, proteksionisme perdagangan dan meningkatnya hambatan perdagangan, diantaranya pemberlakuan tarif oleh negara mitra dagang, kewajiban lisensi impor dari negara mitra dagang, dan sustainable issues yang mana produk ekspor harus bersikap
harus bersifat ramah lingkungan. Yang ketiga, perundingan kerjasama yang dilakukan oleh negara yang berkepentingan menjadi sulit terselesaikan. Oke, betul sekali. Dengan adanya wabah COVID ini tentunya memberikan banyak sekali dampak negatif bagi beberapa aspek kehidupan. Salah satunya adalah di bidang ekonomi. Salah satunya dengan adanya COVID-19 ini berhasil mengguncang dan merubah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, di sini pemerintah pun kemudian bergerak cepat untuk mengambil langkah dan juga dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Langkah tersebut dapat ditempuh dengan cara menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang sering kita sebut dengan PSBB, lockdown dan juga sebagainya. Nah, selain itu banyak juga bidang yang terdampak, antara lain adalah bukan hanya di bidang pendidikan, kesehatan, politik dan lain-lain, akan tetapi juga di bidang ekonomi. Dan tampaknya sudah dibacakan tadi, benar sekali, itu semua merupakan dampak negatif dari adanya COVID-19 ini. Nah, sebenarnya masih ada dampak-dampak negatif lainnya. Salah satunya adalah proteksi defisit dan resesi ekonomi. Nah, mengingat telah banyak negara maju di berbagai dunia yang mengumumkan masuk jurang resesi pada tahun ini. Nah, perang dagang pun antara Cina dan Amerika Serikat pun kian memanas yang mengakibatkan terjadinya resesi dunia. Oke, bagus sekali untuk kelompok 1 tadi sudah menyampaikan apa yang telah dikerjakan. Sekarang giliran kelompok 2, bisa dibacakan tadi yang telah dikerjakan. Normal baru dalam perdagangan global menyebabkan hilangnya kekuatan hegemoni kebajikan menuju dunia multikutub seperti AS, China, UE, Rusia. Selain itu, kehidupan normal baru juga menyebabkan sengketa wilayah tetap ada antara Laut Cina Selatan, perbatasan India-Cina, perbatasan Pakistan-India, Turki, dan tetangga terdekatnya, Cina, Taiwan, Malaysia, Filipina di Sabah. Dalam perdagangan internasional dalam konteks new normal, bahkan sebelum pandemi COVID-19 merebak, dunia sebetulnya sudah memasuki suatu proses perubahan yang begitu masif dan cepat. Kemudian tren perdagangan ke arah kesepakatan perdagangan bilateral dan regional yang menekankan nilai tindakan yang lebih sepihak. Selanjutnya, negara dengan hubungan ke depan yang kuat dengan salah satu atau keduanya, Amerika Serikat dan Cina, sangat terpengaruh, menciptakan efek domino di seluruh dunia. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh kelompok 1. Dengan adanya normal baru ini dalam perdagangan global menyebabkan hilangnya kekuatan hegemoni kebajikan menuju dunia multikutub seperti Amerika Serikat, Cina, USA dan juga Rusia. Nah, selain itu benar sekali kehidupan normal juga dapat menyebabkan sengketa wilayah yang tetap ada, antara lain Laut Cina Selatan, perbatasan India dan juga Cina, perbatasan Pakistan, India, Turki dan tetangga terdekatnya, kemudian Cina dan juga Taiwan, Malaysia, Filipina di Sabah. Nah, untuk perubahan-perubahan besar tersebut diantaranya merupakan gangguan kostal yang didorong oleh industri 4.0, komutasi awan, kecerdasan buatan, Internet of Things dan juga robotika. Nah, lalu hilangnya kepercayaan pada WTO dan juga sistem perdagangan multilateral. Nah, kemudian seringkali dalam arti hukuman dengan pendekatan tit for tat, perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh perang dagang antara dua ekonomi besar dengan konektivitas rantai nilai yang kuat. Kemudian kebijakan Beggar Three Network, yaitu suatu kebijakan ekonomi
yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi dalam suatu negara dengan cara yang memperburuk masalah ekonomi di negara lain. Ya, untuk selanjutnya ada yang mau bertanya tentang materi tadi maupun mengenai tugas yang kalian telah kerjakan tadi. Ada yang mau bertanya? Ayo, silakan. Cara mengatasi masalah perdagangan internasional di masa pandemi COVID-19. Oke. Sebenarnya untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masa pandemi ini sangat sulit. Pemerintah juga saat ini dinilai belum terlalu handal dalam mengatasi perdagangan internasional. Tapi pemerintah telah melakukan beberapa hal yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan perdagangan internasional di era pandemi. Nah, di antaranya adalah yang pertama melakukan penyelesaian negosiasi PTA atau Provincial Trade Agreement, kemudian penyelesaian masalah dan juga sistem pembayaran dan juga transportasi. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan promosi dan fasilitas produk ekspor. Nah, menurut Ibu dengan adanya langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut, sebenarnya hambatan-hambatan yang ada sebenarnya dapat diatasi, tapi sesuai dengan berjalannya waktu. Nah, di sini peran pemerintah secara penuh sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan akses pasar produk-produk Indonesia di negara mitra dagang agar dapat menyongsong perdagangan global dunia. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan selain dari pemerintah itu sendiri. Nah, karena sebagai warga negara masyarakat yang memiliki kewajiban yang tertuang dalam pasal 27 ayat 3, ada yang tahu bunyinya apa? Ayo, ini pelajaran hubungan sama PPKN. Oke, di sini kan sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap negara berhak wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, di sini aksi bela negara yang dapat dilakukan oleh masyarakat itu dapat melahirkan talenta dalam bidang perdagangan internasional serta diharapkan dapat memberikan sumbangsih melalui tindakan maupun pemikiran-pemikiran brilian dalam menjaga dan mengamankan kepentingan perdagangan internasional. Nah, itu jawabannya bisa dipahami? Ada yang mau tanya lagi? Saya Bu, Ayo silahkan ya. pihak-pihak yang biasanya ikut melakukan perdagangan internasional. Oke, untuk pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan perdagangan internasional ini biasanya bisa dilakukan oleh individu dengan individu, terus bisa juga dilakukan oleh individu dengan pihak-pihak pemerintah negara lain, bisa juga pemerintah negara lain dan pemerintah negara lainnya ini melakukan perdagangan internasional. Jadi bisa bebas saja siapa yang melakukan perdagangan internasional ini. Oke, untuk tugas selanjutnya kalian bisa kerjakan ya LKS halaman 49. Ini di sini ada pilihan ganda mengenai perdagangan internasional, ntar bisa dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya minggu depan. Oke, nggak ada yang mau bertanya lagi nih? Tidak. Oke. Ibu rasa cukup ya materi yang kita sampaikan hari ini. Kalian tetap semangat ya, tetap jaga protokol kesehatan karena ini sudah tatap muka mulai hari ini kan. Jadi kalian harus tetap semangat ketemu lagi sama teman-teman kalian. Udah ketemu lagi sekarang, gak perlu belajar lagi di rumah, bisa ketemu ibu setiap hari dan jangan bosan ketemu ibu terus ya. Tetap semangat dan juga belajar. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nggak ada ditanya lagi? Oke, sekarang bisa ditutup oleh doa. Siapa yang mau memimpin salah satu? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Oke.
Terima kasih murid-murid. Sampai ketemu lagi ya di minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi